Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahilladzi qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Syuhada rahimakumullah, kita sungguh bersyukur Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, rahmat yang tidak pernah terputus, tidak pernah berhenti Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa terus menjadi hamba Allah hingga detik ini. Keistiqomahan kita mengabdi dan tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, satu anugerah yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Kita bersyukur Allah tidak memutus rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat ikhlas membimbing umat manusia. Beliau tinggalkan satu warisan yang terus menerus disampaikan secara estafet, tidak pernah berhenti dari masa sahabat sampai dengan masa sekarang. Syariat Rasulullah tersampaikan melalui ulama-ulama yang mengajarkan sampai dengan mereka yang mengajarkan Islam di wilayah kita. Kita bersyukur ada pejuang-pejuang Islam yang mengajarkan di wilayah kita, sehingga kita bisa berislam. Jamaah rahimakumullah, di antara rahmat Allah itu adalah diturunkannya Quran sebagai rahmat terbesar. Kita bayangkan, andai saja, ya andai ini mungkin juga tidak terjadi, andai Allah tidak menurunkan Quran, andai Allah tidak mengutus Rasulullah untuk menjelaskan Quran, kita akan mencari Tuhan melalui apa? Kita akan menjalani hidup dengan bimbingan apa? Karena itu kita betul-betul harus menyadari dan syukur betul bahwa Al-Quran yang kita terima, kita pelajari, itu menjadi anugerah terbesar. Satu-satunya tujuan kenapa Quran diturunkan adalah supaya dia menjadi petunjuk, menjadi hidayah bagi kita. Kalau kita mencoba bagaimana bisa mendapatkan hidayah dari Quran itu, cara terbaik adalah dengan mengulang-ulang pembacaan kita terhadap Quran. Dan teori pengulangan ini itu juga diajarkan Allah. Kita lihat bagaimana Allah merintahkan, farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kita diminta untuk tidak hanya melihat satu kali,
supaya kita bisa mendapatkan hidayah, makna dari sesuatu yang kita lihat, apakah ayat-ayat kauniyah ataukah ayat-ayat qauliyah, kita tidak cukup hanya sekali lihat. Maka Allah katakan farji'il basara, ulangi lagi penglihatanmu. Karena pada pengulangan yang kedua itu kita akan menemukan makna yang berbeda. Dalam pengulangan itu kita akan menemukan makna yang berbeda. Farji'il basara. Kita temukan sebuah riwayat misalnya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal, berita bahwa Rasul meninggal. Beliau nyaris tidak percaya, bahkan beliau dengan emosi tinggi menghunus pedang. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, aku tebas batang lehernya. Dengan emosi tinggi itu, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan dengan bacakan wa ma Muhammadun illa rasul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum ila akhiril ayat. Ketika dibacakan ayat itu, respon dari Umar bin Khattab, saya sudah sering membaca dan mendengar ayat ini, tetapi seakan-akan ayat ini baru turun kali ini. Ini menunjukkan bahwa ayat Quran itu semakin sering kita baca, itu pasti akan menemukan makna baru. Maka benarlah katakan farji'il basara hal taro min futur thummarji'il basara karrataini. Jadi salah satu cara kita mendapatkan makna dari Quran adalah dengan kita mengulangi apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Begitu juga dengan pemaknaan terhadap ayat-ayat kauniyah. Kita juga perlu melihat berkali-kali, tidak hanya sekali kita melihat bagaimana fenomena yang terjadi baik dalam diri kita sendiri maupun di luar diri kita. Karena dalam diri kita sendiri itu juga ada petunjuk yang bisa kita temukan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa engkau tidak lihat? Jamaah rahimakumullah. Kalau kita mencoba merenungi diri kita sendiri ini, kita akan temukan betapa keagungan Allah bisa kita temukan di situ, mulai dari kita dilahirkan sampai dengan meninggal. Proses mulai dari kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih di mana dilahirkan. Kita juga berproses dididik oleh orang tua kita, lingkungan kita. Allah yang menempatkan. Karena semuanya itu adalah hakikatnya Allah yang mengatur. Dan ketika kita bisa merasakan, melihat dalam diri kita dengan penglihatan yang berkali-kali, itu kita juga akan temukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka ciri pertama atau metode pertama untuk kita bisa menggali petunjuk Quran adalah dengan kita mengulang-ulang pembacaan kita. Tentu dengan pembacaan yang bermakna. Jamaah rahimakumullah. Karena kita temukan ada orang-orang yang memperlakukan Quran itu, kita bisa klasifikasikan ada yang mengambil hidayah itu dengan cara mengkaji isi, membandingkan dengan konteksnya alam dan seterusnya. Tetapi juga ada orang yang memperlakukan Quran itu layaknya seperti mantra. Bagaimana kita melakukan Quran yang seharusnya sebagai kitab hidayah, tentu tidak cukup kita baca seperti membaca mantra yang berulang-ulang. Memang kita juga temukan beberapa riwayat, misalnya bacalah Fatihah berapa kali dan seterusnya. Tetapi tidak berhenti di situ. Kalau kita hanya berhenti pada rutinitas, berhenti pada berapa frekuensi kita membaca ayat-ayat tertentu, maka itu tak ubahnya kita melakukan Quran seperti mantra.
Yang terpenting adalah bagaimana kita menggali isi dari Quran itu sendiri, sehingga petunjuk Quran itu tertangkap jelas maknanya, isinya. Karena itu kewajiban. Rasulullah mengatakan orang terbaik adalah orang yang bisa mempelajari Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bukan khairukum, bukan orang yang terbaik itu yang paling banyak bacaannya, tetapi yang mempelajari isi Quran dan mengajarkannya. Nah, jamaah rahimakumullah, karena itu bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dari Quran itu adalah kita mengkaji isi Quran, bukan sekedar membaca Quran itu secara berulang-ulang, apalagi memperlakukan Quran itu seperti mantra. Jamaah rahimakumullah, respon manusia terhadap Quran, kalau kita pelajari di Quran, setidaknya ada 3 kelompok. Tsumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Respon orang terhadap Quran setidaknya ada 3 kelompok itu. Yang pertama adalah orang yang zalimun linafsi, yang dia terhadap hidayah yang disuguhkan Allah dalam Quran itu dia jauhi. Dia tidak percaya dengan isinya atau tidak mau tahu dengan isinya. Dia tidak tahu isi Quran dan tidak mau tahu isi Quran. Ini zalimun linafsi. Karena jelas-jelas kita itu perlu pembimbing untuk bisa kembali kepada Allah. Sebab tanpa pembimbing kita pasti akan terbelokkan, bahkan tersesat. Kita tidak tahu jalan kembali kepada Allah. Ruh kita yang berasal dari Allah, wa nafakhtu fihi min ruhi, itu ketika kembali dia tidak tahu jalan kembali kepada Allah tanpa bimbingan dari Quran. Nah, ada orang yang menolak bimbingan itu, tidak mau tahu bimbingan itu dan tidak mau mencari tahu bagaimana bimbingan Quran itu. Maka itulah kelompok zalimun linafsi. Yang kedua adalah respon manusia terhadap Quran adalah muqtasid, baina-baina. Dia setengah-setengah, tidak maksimal dalam menggali petunjuk Quran. Dan yang terakhir, kelompok yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, orang yang dia gigih dalam mencari hidayah Quran, mencari petunjuk dari Quran. Jamaah rahimakumullah, Allah tidak melihat pada hasil akhir yang kita kerjakan, bagaimana kita mempelajari Quran. Mungkin ada orang yang sampai akhir hayatnya itu membaca Quran tidak fasih, tetapi Allah tidak melihat pada hasil kefasihannya itu, tetapi sejauh mana kegigihan dia bisa mempelajari Quran isinya. Karena yang Allah lihat adalah kegigihannya itu, bukan pada hasilnya. Karena hasil itu kemampuan orang beda-beda. Ada orang yang oleh Allah ditakdirkan memiliki kecerdasan cepat, lisan yang fasih. Tetapi ada orang yang ditakdirkan tidak punya kecerdasan yang tinggi dan kefasihan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana dia punya usaha optimal, maksimal untuk bisa menggali petunjuk-petunjuk Quran. Maka yang perlu dilihat adalah bagaimana usaha kita. Dan sekuat usaha kita menemukan bimbingan itu, menemukan petunjuk Quran itu, maka di situ Allah akan membimbing kita menemukan jalan-jalan yang lebih luas lagi. Karena itu Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang dia bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan, ya, subulana, jalan-jalan kami. Maka kesungguhan kita itu pasti akan membuahkan jalan keluar yang semakin banyak yang bisa kita temukan. Nah, jamaah rahimakumullah, kita mohon pada Allah. Kita hanya bisa mohon pada Allah. Mudah-mudahan kita ini ditakdirkan oleh Allah
bisa punya kesungguhan untuk mempelajari Quran, dan dengan itu hidup kita terbimbing, terarah oleh Quran hingga akhir hayat kita dalam rahmat dan naungan dari hidayah Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon dimaafkan segala kekurangan. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.